Chairman Warga Kecamatan Jolo, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Kasih Lalu kelas bola kebanyakan program dia dari kepala sekolah untuk alumni kelas 12 tahun ini. Karena kalau masih di jenjang masuk ke tinggi negeri 12 seleksi, karena SPPMB ini ini masih zamannya. Karena persaingan antar sekolah pilihan jadi misalnya sangat ketat. Untuk SMA 2 tahun apa upaya kita biar anak kita ini lulus makin banyak masuk tingkat sekolah tinggi ini tanpa tertekan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan upaya bagaimana output ya dari siswa SMA Negeri Walang, mungkin bagi anak-anak yang saat ini duduk di kelas 12, ini memang sudah tidak lama lagi waktunya di sekolah ini untuk mempersiapkan diri tentunya melanjutkan jenjang yang lebih tinggi ya. Walaupun nanti dari kelas 12 yang baik yang akan melanjutkan barangkali ataupun yang tidak melanjutkan barangkali bekerja membantu orang tua dengan berbagai alasan, tapi fokus kita adalah bagaimana kita dari tahun ke tahun SMA 2 Tualang ini konsen untuk mengawal mengantarkan anak kita untuk mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik ya, bagi anak kita. Upaya-upaya yang dilakukan tentunya dari internal kita mendorong dalam berbagai kesempatan sosialisasi terus terhadap anak-anak, membuka akses informasi seluas-luasnya terhadap peluang-peluang ya bagi mereka nanti akan kuliah baik perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera ini maupun yang ada di luar Pulau Sumatera ya, terutama di Jawa. Bahkan juga kita membuka akses informasi bahkan bagi mereka yang mau ke luar negeri, termasuk juga akses informasi yang terkait dengan peluang studi kedinasan. Jadi banyak pemerintah sekarang beberapa lembaga atau kementerian itu memberi peluang bagi anak-anak kita untuk melanjutkan ke sekolah kedinasan. Ya, nah ini yang kita dorong bagaimana agar tahun ini anak-anak itu bisa menangkap peluang. Nah, upaya yang kita lakukan tentunya dari kalau kita memberikan penguatan pada anak kita untuk selalu meningkatkan belajar ya, bersama-sama guru yang ada di sekolah ini. Di samping itu juga kita mendorong jangan cukup puas mendapatkan dari apa yang didapatkan di sekolah. Ada beberapa lembaga-lembaga pemberitaan belajar, baik itu masuk ke sekolah kedinasan, mau masuk ke Polri atau mau masuk ke perguruan tinggi yang menawarkan berbagai kesempatan untuk mengupgrade kemampuan mereka agar mereka nanti siap untuk berkompetisi dalam memperebutkan perguruan tinggi yang favorit yang mereka inginkan. Nah, di samping itu juga tentunya kami mendorong juga anak-anak untuk memanfaatkan berbagai jalur yang ada. Salah satunya adalah jalur SNBP Pak. Jadi seleksi nasional masuk perguruan tinggi berdasarkan prestasi. Nah, hari ini kita sedang menginventarisir mendata anak-anak yang kategori masuk dalam siswa engineering ya, masuk dalam nominasi itu kita alhamdulillah dapat kuota 40% dari jumlah kita. Jadi mungkin ada sekitar 170 nanti kita ranking Pak nilai rapor anak-anak kita itu dari semester 1 sampai semester 5. Dari itu kita ranking, kita ambil 170 yang terbaik. Mereka lah nanti yang dapat kesempatan untuk memilih jalur prestasi. Jadi sudah kita data, sedang kita lagi inventarisir, sedang kita kumpulkan nilai-nilai mereka, dan kemudian nanti kita dapatkan ada calon nominasinya dan nanti ada kita tentukan daftar nominasinya. Nah, di samping itu melalui jalur prestasi juga ada melalui jalur tes SNBP. Nah, ini juga kita mendorong karena
kuota yang sangat terbatas melalui jalur prestasi, maka peluang selanjutnya yang perlu direbut oleh anak-anak kita itu adalah melalui jalur tes. Nah, jalur tes ini tentunya membutuhkan kesiapan yang matang ya dari anak-anak kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya mereka bisa lulus ya, bisa berkompetisi dengan anak-anak dari berbagai sekolah yang ada. Nah, tentunya nanti mereka akan bisa memilih ya sesuai dengan bakat dan minatnya juga ya, fakultas mana yang akan diinginkan, cita-cita apa yang akan diapakan, mereka akan nanti upayakan. Inilah kita mendorong apa. Nah, sifatnya banyak berbagai lembaga bimbel yang menawarkan kepada anak kita ya, sekolah paling memfasilitasi aja, kan nggak ikut campur tangan dalam apa ya. Kalau siswa mau silahkan ikut ya, nanti lembaga bimbel lah, kemudian orang tuanya lah yang akan bimbing sepakat tentang bagaimana anak kita untuk menambah jam pelajaran di luar jam sekolah. Ya ini kan jadi acara bimbel tadi ya, ini kan kita sekolah terlepas anak gitu kan ya. Mana? Terlepas anak mau milih bimbel itu. Ya nggak ada kita nyalain apa. Ya maksudnya kan gini kan, kadang-kadang kan anak ini kan harus ada kayak dikasih arahan ya dari sekolah biar mereka tertarik ke bimbel, orang tuanya juga begitu. Nah tentu apa ada upaya sekolah untuk itu Bang, karena kita ada kan sosialisasi sama orang tua. Ini loh kalau kita mau lulus prestasi melalui ini, kalau kelas reguler umum melalui ini gitu, tes gitu. Itu udah ada kita buat. Kalau setakat ini komunikasi kita lebih banyak dengan anak, karena yang tahu persis itu bagaimana mereka itu adalah anak. Itu upaya-upaya sekolah itu adalah memberi akses informasi seluas-luasnya, ya, baik itu lembaga bimbel maupun perguruan tinggi, jurusan-jurusan maupun sekolah-sekolah biasa. Ya, sekarang ini sekolah sudah nempel Pak. Kalau nanti Bapak foto ada di sana. Di sana sekolah sudah buat mau kemana setelah tamat SMA. Memilih lembaga perguruan tinggi favorit. Di situ ada kita pampang sekolah-sekolah kedinasan, syarat-syaratnya apa, syarat akademiknya apa, bagaimana nilai rapornya dan sebagainya. Terus lembaga perguruan tinggi baik SNPT maupun SPB itu apa-apa prasyarat nilainya itu sudah tetap apa, termasuk peluang beasiswa. Jadi anak-anak kita itu kadang-kadang gampang mereka untuk melanjutkan kuliah itu karena ketidakadaan biaya. Sekarang banyak Pak beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga anak afirmasi yang kurang mampu ini tidak minder nih. Jadi artinya jangan sampai nanti mereka kuliah tidak ada biaya dan sebagainya. Maka kita buat edukasi anak itu ini loh banyak beasiswa yang ditawarkan. Pokoknya modal mau saja kalian itu kuliah dulu, baru nanti kalian dapatkan cari beasiswa yang apa. Apalagi mereka yang punya KIP ya kan, akademi pintar atau KIP dan sebagainya itu mereka punya peluang di sana. Oke, ini kan banyak sekolah ya. Tentu mereka kan menawarkan sebanyak-banyaknya. Ya. Dan sekolah ini paling harus 20, 30, ada SMA kategori 50 ya. Itu ada bahkan lebih. Tapi yang kita kan pengennya lima anak sebanyak-banyaknya lagi. Ya. Nah, ada sekolah gini, saya lihat mereka membantu untuk mendaftarkan gitu sekolah ini, untuk seleksi itu. Kita membantu siswa biar masuk kelas tertarik sama lembaga ini Pak. Kita kan ada apa Pak? Kita ada kurikulum, kita buka semacam layanan khusus ya bagi anak-anak yang mau melanjutkan. Jadi mereka bisa konsultasi, bisa bimbingan dengan bimbingan konseling. Jadi sekarang di KBTA itu samping pelayanan anak yang bermasalah juga pendampingan ya terhadap anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Minimal mereka memberikan akses informasi. Kalau saya bakat nilainya segini, saya baginya melanjutkan ke bimbingan kemana dan sebagainya. Itu sekolah melalui bimbingan konseling itu melakukan pendampingan anak kita. Jadi tidak kita lepas begitu aja. Termasuk
apa namanya keterlibatan sekolah terutama dalam apa nih Pak, SNBP ini yang melalui jalur undangan, melalui jalur prestasi ini, berarti kan peran sekolah tentunya meranking tadi, menginput nilai, membuat daftar nominasi, itu peran dari sekolah. Terus kemudian bagaimana memberikan kiat-kiat ya agar mereka bisa lulus ya dalam apa, dan sampai nanti mereka kadang-kadang tidak realistis ya, nilainya sekian, yang didaftarkan perguruan tinggi favorit Jawa dengan fakultas yang passing grade-nya tinggi. Persaingannya lebih ketat. Yang persaingan lebih ketat. Maka di situ kita berikan semacam strategi trik-trik edukasi kepada anak-anak. Kalau untuk PTN paling bergengsi lah misalnya kayak UI, UGM, ITB, itu kira-kira kita punya target nggak berapa yang masuk dan ini? Ya, kita realistis saja Pak. Jadi dari input anak-anak kita kan semua siswa yang ada di luar sekolah ini kan tamatan dari SMP kan masuk sekolah di sini. Jadi mulai dari yang paling kemampuan akademiknya paling rendah sampai paling tinggi ada. Tapi setidaknya walaupun sekolah kita ini di kampung lah istilahnya dan sebagainya, tapi kita punya mimpi-mimpi yang besar, cita-cita yang besar juga, bagaimana agar sekolah SMA 2 Kuala juga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah favorit ya pada umumnya ya kan. Sekolah favorit pada umumnya tentunya mimpi-mimpinya adalah bagaimana bisa mengantarkan anak-anak ke perguruan tinggi negeri favorit ya, seperti UI, ITB, ya, UGM, ya, UNIF dan sebagainya. Nah ini kita dorong, dan alhamdulillah lah dari anak-anak kita juga ada yang sudah lulus ITB, ada yang di UGMI, walaupun mungkin jumlahnya belum signifikan lah. Ya, termasuk yang kita dorong adalah masuk ke apa namanya, dan juga yang alhamdulillah tahun lalu juga betul-betul juga lolos ke kedokteran dan sebagainya. Jadi ini yang terus kita dorong kepada anak kita, bagaimana mereka juga punya mimpi yang besar, tapi juga harus realistis tadi. Jadi kita nggak terlalu buruk, nanti malahan kecewa. Kecewa nggak lulus kan? Gitu kan? Ke swasta lagi paling. Baru cari yang pas ke nilai, memang bisa masuk lah gitu ya. Daripada memaksakan tinggi jatuh nanti ya. Ya. Saya dari lepas aja saya ini. Nah, coba jalan berupaya terbaik tahun ini, sehingga bisa masuk ke nominasi ya ke perguruan tinggi paling favorit Indonesia, seperti UI, UGM, UNIF, dan ITB, dan perguruan tinggi bagi Indonesia ini semoga terwujud. Kalau Indonesia semoga salah. Jadi saya terima kasih. Selamat menikmati. Selamat siang.